Oke, selamat malam remaja-remaji yang dikasihi Tuhan. Selamat malam ya. Kita bersyukur kepada Tuhan bahwa Tuhan sudah memimpin camp remaja pemuda ini dari pagi sampai pada malam hari ini. Kita patut bersyukur bahwa ini merupakan perdana ya, camp remaja pemuda ini dilaksanakan di gereja kita. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan di dalam kebaktian doa pada malam hari ini, mari kita buka Alkitab kita yang terdapat dalam Mazmur nomor 18 ayat 2 sampai dengan 3. Silakan buka Alkitabnya. Mazmur nomor 18 ayat 2 dan 3 ya. Kita akan sama-sama membacanya dalam bahasa Indonesia ayat 2 dan 3. Sudah ketemu? Kalau sudah ketemu kita akan mulai. 1, 2, 3. Ia berkata, "Aku mengasihi Engkau ya Tuhan, kekuatanku. Ya Tuhan, bukit batuku, kubu pertahananku dan penyelamatku. Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung. Perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku." Amin. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang ada di surga, kami mau mengucap syukur dan terima kasih atas pimpinan-Mu sehingga dapat diselenggarakan camp remaja pemuda ini. Bapa di surga, kami bersyukur dan bersukacita melalui camp remaja pemuda ini. Setiap remaja pemuda dapat dididik sesuai dengan firman Tuhan. Bapa di surga, tolongilah untuk setiap kami, secara khusus remaja pemuda, agar mereka dapat dididik sesuai dengan firman Tuhan. Mereka mempunyai lubuk jantung yang bersukacita, pengenalan mereka akan Allah Bapa di surga. Dan pada saat ini, di dalam kebaktian doa ini, kembali remaja pemuda akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau menolong agar remaja pemuda diberikan hikmat kepintaran agar dapat mengerti firman Tuhan yang disampaikan. Ampuni segala dosa pelanggaran kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus, keucap syukur dan berdoa. Amin. Selamat malam remaja pemuda yang dikasihi Tuhan. Tahu tidak kalian bahwa terkadang ya, keberhasilan atau prestasi sering membuat seseorang itu lupa diri. Ya, dan akhirnya orang tersebut menjadi sombong. Betul tidak? Nah, jadi kesombongan membuat seseorang itu bagaimana? Mudah merendahkan orang lain dan melupakan orang-orang ya yang telah menolongnya untuk mencapai kesuksesan itu. Jadi hal ini seperti ini bisa terjadi di dalam kehidupan setiap orang ya, termasuk juga setiap orang Kristen, setiap orang percaya yang sukses ya, baik itu mereka sukses dalam hal studi mereka ya, sukses di dalam usaha maupun pekerjaan mereka, maupun sukses di dalam setiap pelayanan mereka. Oleh karena itulah malam ini kita akan belajar dari Daud. Siapa? Kita akan belajar dari Daud ya, adalah raja besar ya, dengan rendah jantung menyebut dirinya itu sebagai apa? Sebagai hamba Tuhan. Ya. Tahu tidak siapa itu Raja Daud? Kalian mungkin sudah belajar ya, baik itu sewaktu kalian masih anak-anak di sekolah minggu sampai pada saat ini kalian remaja pemuda, kalian sudah belajar Daud. Siapakah Raja Daud itu? Dia merupakan raja kedua yang paling populer ya di dalam kerajaan Israel selain Raja
Salomo menurut kitab suci. Jadi Raja Daud itu merupakan raja keberapa? Jadi Raja Daud itu merupakan raja kedua dari apa? Dari kerajaan Israel. Raja pertamanya siapa? Raja pertama dari kerajaan Israel siapa? Saul. Ya, raja kedua itu Daud. Yang ketiga siapa? Salomo. Ya, nah, Daud juga di dalam bahasa Ibrani-nya itu adalah yang dikasihi. Apa? Yang dikasihi. Dan dalam bahasa Inggrisnya itu apa? Daud. David. Ya, dalam bahasa Inggris. Dalam bahasa Indonesia Daud. Nah, jadi Raja Daud ini dia lahir di kota di Bethlehem, yaitu di Efrata di wilayah Yehuda. Dan kita ingat juga bahwa Daud merupakan moyang dari siapa? Dari Yesus menurut silsilah dari Injil Matius dan juga dalam Injil Lukas, ya. Nah, jadi kita melihat di sini nama ayah Daud itu siapa? Isai. Nama ayahnya Isai, ya. Jadi kita melihat di sini bahwa Daud dia banyak menulis Mazmur yang dikumpulkan ke dalam kitab Mazmur. Jadi hampir separuh dari kitab Mazmur itu merupakan yang ditulis oleh Daud. Jadi kita melihat di sini bahwa kitab Mazmur adalah kitab kumpulan puisi yang ditulis oleh beberapa orang berbeda. Jadi penulis yang paling terkenal yang lebih banyak menulis Mazmur dia adalah siapa? Raja Daud. Tidak semua Mazmur ditulis oleh Raja Daud, tapi hampir separuh ya Mazmur itu ditulis oleh Raja Daud. Nah, remaja yang dikasihi Tuhan, di sini Raja Daud dia sebagai hamba Tuhan ya, ia tidak pernah lupa kemurahan Tuhanlah yang apa? Yang membuat dia itu menjadi besar, bisa menjadi seorang raja. Itu karena siapa? Karena pertolongan dari Tuhan. Jadi di sini kita melihat bahwa Daud berulang kali mengalami pertolongan Tuhan yang luar biasa, baik saat ya bagaimana? Saat menghadapi musuh yang mengancam nyawanya, maupun ketika dia harus hidup dalam pelarian saat dikejar oleh siapa? Dikejar-kejar oleh Raja Saul, ya, dikejar-kejar oleh Raja Saul. Dan Daud ini dia menyadari apa? Bahwa Tuhan melatih hidupnya melalui berbagai peristiwa yang dialami oleh Daud. Jadi di sini Daud mengatakan ya, di sini dikatakan bahwa Allah dialah yang mengikat pinggangku dengan keperkasaan dan membuat jalanku rata, yang mengajar tanganku berperang sehingga lenganku dapat melenturkan busur tembaga. Jadi ayat ini tercatat dalam Mazmur nomor 18 ayat 33 dan 35. Jadi di sini kita melihat Daud dia mengakui bahwa ia bisa menjadi raja yang besar dan kuat karena siapa? Karena Allah memberikan kemenangannya atas musuh-musuhnya. Ya. Dan sebagai pujian dan ungkapan syukur untuk karya besar Tuhan dalam kehidupannya, maka kita melihat di sini ya, Tuhan itu digambarkan Daud dengan 9 gelar yang ada di Mazmur nomor 18 ayat 2 dan 3 yang tadi kita sudah membacanya. Ya. Jadi kalau kita melihat camp remaja pemuda ini, kita belajar tentang apa sih? Tema besarnya apa camp remaja pemuda ini? Apa itu? Siapakah Allah? Di camp remaja pemuda ini kita belajar siapakah Allah.
Ya, dan di situ dikatakan identitas Allah itu seperti apa. Kita bisa melihat di buklet sini, ya. Identitas Allah itu roh, tak terbatas, kekal, tidak berubah. Itu lesson pertama kalian tadi pagi. Dan lesson kedua kalian tadi sudah belajar dalam jati dirinya, hikmatnya, dan kuasanya. Nanti akan terus berlanjut di dalam pelajaran yang lain. Jadi kita melihat di sini bahwa pujian dan ungkapan syukur untuk karya besar Tuhan dalam kehidupannya, maka Tuhan digambarkan Daud dengan 9 gelar yang ada di Mazmur nomor 18 ayat 2 dan 3. Yang pertama di sini dikatakan Tuhan kekuatanku. Apa? Tuhan kekuatanku. Jadi Mazmur nomor 18 ayat 2 mengatakan, ya, aku mengasihi Engkau ya Tuhan kekuatanku. Luar biasa kita melihat Raja Daud ini. Dia mengatakan aku mengasihi Engkau ya Tuhan kekuatanku. Jadi kalau kita melihat Mazmur 18 ini merupakan ungkapan rasa syukur Daud atas banyak karya besar yang Tuhan kerjakan di dalam hidup Daud, Raja Daud. Sehingga dia bisa menjadi seperti ini karena apa? Karena Tuhan merupakan kekuatannya. Jadi setiap kali Daud menghayati, mengagumi dan mengingat karya besar Tuhan, ya, selalu membawa Daud untuk memuji Tuhan, mengagungkan Tuhan dan memuliakan Tuhan yang bagaimana? Yang maha kuasa. Ya. Jadi pujian yang mengagungkan dan memuliakan Tuhan membawa Daud itu semakin bagaimana? Membawa Daud itu semakin mengasihi Tuhan. Di situ dikatakan, aku mengasihi Engkau ya Tuhan kekuatanku. Ini merupakan keluar dari hati yang sangat bagaimana? Sangat mengagumi dan memuliakan kebesaran Tuhan yang pada akhirnya, ya, memberi semangat, memotivasi untuk mendekat kepada Tuhan di dalam doa. Kita bisa menghayati Tuhan yang selalu ada dan peduli untuk melepaskan, ya, dan menyelamatkan di setiap hidup kita seperti di kehidupan Daud dari musuh-musuhnya. Begitu luar biasa remaja pemuda sekalian. Di situ dikatakan Daud memuji Tuhan sebagai apa tadi? Tuhan kekuatanku. Itu pertama, gelar pertama. Tuhan kekuatanku. Terus gelar kedua, apa itu? Tuhan bukit batuku. Jadi hal ini menggambarkan, ya, Allah yang kokoh. Kalau kita melihat batu itu, bagaimana batu itu? Padat, kokoh, sangat kuat, ya, tidak mudah pecah. Nah, di sini digambarkan Allah yang kokoh tidak dapat dirobohkan oleh musuh, sehingga tidak heran bila Daud mencari Tuhan dan berlindung kepadanya. Ya, yang kedua apa? Tuhan bukit batuku. Yang ketiga, gelar Tuhan Yesus, Tuhan kubu pertahananku. Jadi ketika kata kubu pertahanan, ya, mengacu pada seseorang itu berarti orang tersebut bagaimana? Rentan terhadap pengaruh atau gangguan dari luar, bukan? Ya. Jadi Tuhan itu adalah benteng perkasa kita. Tidak ada yang lebih kuat dari Tuhan kita. Oleh karena itulah kalian harus tahu, tidak ada yang bisa mengalahkannya. Tuhan kubu pertahananku. Jadi kita melihat di sini bahwa musuh mencoba membuat kita takut dengan bagaimana? Dengan menakut-nakuti kita tentang apa yang akan terjadi, ya, apa yang mungkin melatih dan membentuk bagaimana, ya, yang membuat menakut-nakuti kita tentang apa yang bisa terjadi dan apa yang mungkin apa, yaitu terjadi. Tetapi Tuhan mengetahui taktiknya dan kita dapat percaya dengan kuasanya.
Tadi itu ketiga, gelar Tuhan Yesus. Yang keempat, Tuhan penyelamatku. Ya. Karena apa yang Yesus lakukan di kayu salib, kita telah dibebaskan dari hukuman dosa dan juga telah membebaskan kita dari kuasa dosa. Jadi suatu hari kita akan berada di mana? Suatu hari kita akan berada di langit yang baru dan bumi yang baru. Di mana di langit yang baru dan bumi yang baru tidak ada dosa lagi, tetapi di mana ada kebenaran. Ya. Ini terdapat di 2 Petrus pasal 3 ayat 13. Itu semua karena Tuhan atuh penyelamat kita. Selanjutnya yang kelima, Tuhan gunung batuku. Yang keenam, Tuhan tempat berlindung, ya. Jadi tempat perlindungan adalah tempat perlindungan dari apa? Kalau tempat perlindungan itu merupakan tempat perlindungan dari bahaya, ya, atau perlindungan dari kesusahan. Ini seperti kita menemukan tempat yang aman selama badai. Misalnya ada badai, kita berlindung. Ya, jadi ini arti dari tempat berlindung. Jadi kita melihat di sini bahwa Daud sering lari dari musuh dan dalam bahaya, namun apa yang dilakukan oleh Daud? Dia selalu berseru kepada Tuhan. Jadi inilah yang harus kita contoh dari Raja Daud. Di dalam kesesakannya, di dalam pergumulannya, dia selalu berseru kepada Tuhan. Selanjutnya di gelar yang ketujuh dalam Mazmur 18, yaitu Tuhan perisaiku. Jadi artinya apa? Artinya di sini Tuhan memberikan perlindungan untuk kita, ya. Musuh kita itu bagaimana? Musuh kita itu setan, ya. Mereka itu berjalan keliling seperti apa? Seperti singa yang mengaum, ya. Nah, seperti singa yang mengaum mencari seseorang agar bisa ditelan. Nah, tetapi Tuhan mengingatkan kita bahwa jika kita telah menerima Tuhan, ya, jika kita telah menerima Tuhan, kita adalah siapa? Jika kita sudah menerima Tuhan, kita adalah anak-anak Tuhan. Dan bahwa roh Tuhan yang tinggal di dalam kita itu bagaimana? Lebih besar daripada musuh yang ada di dunia ini. Kalian bisa melihatnya di 1 Yohanes pasal 4 ayat 4. Jadi kita ingat, ya, ketika Tuhan memberitahu, ya, Abram bahwa dia adalah perisai Abram dan pahala yang sangat besar, Tuhan peduli miliknya sendiri. Di sini kita bisa melihat di dalam Kejadian pasal 15 ayat 1, ya. Dia adalah ayah yang penyayang. Kita tahu Abraham di sini dikatakan adalah perisai Abraham, ya. Selanjutnya di yang ke-8, Tuhan tanduk keselamatanku. Gelar yang ke-8 adalah Tuhan tanduk keselamatanku. Jadi di sini tanduk itu melambangkan apa? Melambangkan pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Ya, ini adalah janji perlindungan masa depan bagi orang percaya. Jadi Tuhan itu bagaimana? Tuhan itu adalah tanduk keselamatan karena dia menggunakan kekuatannya untuk mengamankan dan melindungi umat-umat yang percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi Tuhan, ya, dia bukankah tanduk keselamatan kita hanya untuk membebaskan kita, tetapi juga untuk apa? Menjadikan kita orang-orang kudus dan benar yang tidak hidup dalam ketakutan karena kita percaya kepada Tuhan. Yang terakhir yaitu gelar ke-9. Tuhan adalah apa? Tuhan kota benteng. Tuhan kota bentengku. Jadi benteng adalah sesuatu yang telah dibentengi sehingga terlindung dari apa? Dari serangan.
Jadi melalui benteng ini kita bisa terlindung dari serangan dari luar. Ya, saya suka ya gagasan bahwa Tuhan telah membentengi kita itu, saya sangat senang. Dia memberi apa? Dia memberikan kita firman-Nya, ya, dan Dia membimbing kita dan memberi kita hikmat. Coba kita bayangkan, begitu luar biasa. Remaja-remaja yang dikasih Tuhan, apakah kalian menyadari campur tangan Tuhan dalam hidup kita? Coba pernah membayangkan enggak campur tangan Tuhan di dalam kehidupan kalian? Ya. Apakah kalian ingat Tuhan itu selalu berulang kali menolong kita, ya? Menolong kita dengan cara yang bagaimana? Menolong kita dengan cara yang ajaib sehingga kita dapat mengatasi setiap masalah yang kita hadapi. Apakah kalian pernah menyadari tidak? Karya Tuhan yang ajaib, ya, yang telah membentuk dan melatih kalian untuk dapat menang di dalam peperangan rohani yang harusnya kita hadapi, ya, sehingga kita menjadi semakin indah di matanya. Jadi oleh sebab itu remaja-remaji sekalian, kita patut bersyukur kepada Tuhan. Karena apa? Karena Dia sudah melimpahkan kasih setianya kepada setiap kita. Ya, bersyukurlah kita karena Tuhan berkenan menjadi apa? Berkenan menjadi bukit batu, kubu pertahanan, ya, menjadi penyelamat kita, gunung batu, tempat berlindung, perisai, tanduk keselamatan, dan kota benteng kita. Oleh karena itu kita bisa disebut orang yang berbahagia. Karena apa? Karena Dia sudah menyertai dan melindungi kita dengan kasih setia dan kasih karunia-Nya yang berkelimpahan. Jadi kita juga berbahagia, ya, karena kita percaya bahwa Tuhan adalah bukit batu, kubu pertahanan, penyelamat, gunung batu, tempat berlindung, perisai, tanduk keselamatan, dan kota benteng kita. Karena apa? Karena Dia sudah melindungi dan menyelamatkan kita dari hukuman dosa dan maut. Setiap kita ini adalah orang-orang berdosa loh. Kalian jangan lupa, ya. Setiap kita ini berdosa. Ada tidak yang tidak berdosa? Coba angkat tangan. Semuanya berdosa. Bahkan dikatakan anak kecil juga berdosa. Bayi dalam perut juga berdosa. Kok aneh ya? Bayi dalam perut dia belum dilahirkan kok dikatakan berdosa? Mengapa anak kecil, ya, belum tumbuh dewasa kok bisa dikatakan berdosa? Mengapa? Karena dosa bawaan dari siapa? Nenek moyang kita, Adam dan Hawa. Anak bayi dalam perut sebelum dilahirkan berdosa, ya, sehingga kalau kita melihat, ada tidak waktu bayi dilahirkan itu ketawa? Ada tidak? Sekali dilahirkan oleh mamanya, hehehe, saya sudah lahir ke dalam dunia ini. Ada? Tidak. Tetapi apa yang terjadi dengan bayi yang baru dilahirkan? Menangis waktu dilahirkan. Mengapa bisa menangis? Karena penderitaan yang ada di dalam dunia ini, ya, penderitaan yang ada di dalam dunia ini, susah. Artinya begitu, mungkin begitu. Jadi setiap manusia itu berdosa dan layak untuk dilempar ke dalam neraka. Ya, di neraka itu kita tidak boleh pergi. Apinya tidak padam, ulatnya tidak mati. Senantiasa akan membakar kita, terus membakar kita.
untuk orang-orang yang tidak percaya Tuhan Yesus. Ya, oleh karena itulah kita jangan pergi ke tempat yang demikian. Tetapi bagaimana dengan orang yang percaya Yesus? Orang yang percaya Yesus, ya, termasuk kalian, jika kalian percaya Yesus, maka sewaktu kita mati, maka kita akan dibawa pulang ke surga. Kita akan memiliki tubuh mulia lagi, seperti tubuhnya Tuhan Yesus setelah bangkit dari kematian. Tubuh yang tidak sakit lagi, tubuh yang tidak susah lagi, ya. Kita akan seperti tubuh Kristus. Mungkin kira-kira umurnya 30-an. Ya, seperti umur Tuhan Yesus, tubuh yang kuat. Kita tidak akan menderita, tidak ada air mata, tidak ada kesusahan. Betul tidak? Kalau kita hidup di dunia ini, banyak nggak pergumulan hidup kita? Penderitaan kita banyak nggak? Banyak. Kita sekali bangun tidur sudah menghadapi apa? Kesulitan hidup, pergumulan, kesusahan, kesulitan. Semuanya datang antri kepada kita. Itulah manusia. Ya. Oleh karena itulah kita patut disebut orang berbahagia. Karena apa? Karena Tuhan sudah menyelamatkan kita. Oleh karena itulah kalian harus percaya kepada siapa? Tuhan Yesus. Coba yang sudah percaya Tuhan Yesus angkat tangan. Ya, bagus, turunkan. Jadi kalian harus percaya pada Tuhan Yesus. Kalau percaya Yesus, maka kalian akan diselamatkan. Akan diselamatkan dari hukuman dosa. Ya. Nah, jadi kita bisa disebut berbahagia karena apa? Karena kita sudah diselamatkan oleh Tuhan. Berbahagialah kita yang menyanyikan mazmur pujian kepada Tuhan Allah yang sudah membebaskan kita dari berbagai masalah yang menghambat kita, mengancam dan mencengkram di dalam kehidupan kita. Karena Dia sudah menyediakan, ya, kita bagian hidup kekal yang penuh sukacita dan damai sejahtera di surga. Mau kalian mendapatkan damai sukacita dan sejahtera di surga? Mau? Kalau mau, apa yang harus kalian lakukan? Percaya kepada Tuhan percaya kepada Tuhan Yesus. Maka kalian akan memperoleh semua itu. Jadi malam ini kita sudah belajar tentang gelar-gelar dari Tuhan Yesus. Apa itu? Yang pertama apa? Tuhan kekuatanku. Yang kedua apa? Tuhan bukit batuku. Yang ketiga, Tuhan kubu pertahananku. Yang keempat, ya, Tuhan penyelamatku. Kelima, Tuhan gunung batuku. Yang keenam, ya, Tuhan tempat berlindung. Dan yang ketujuh, Tuhan perisaiku. Yang kedelapan, Tuhan tanduk keselamatanku. Yang kesembilan, Tuhan kota bentengku. Jadi oleh karena itulah kalian harus percaya kepada Tuhan Yesus. Seperti siapa? Raja Daud. Dia bisa berhasil, dia bisa menjadi raja, dia bisa lolos dari kejaran Saul. Karena apa? Pertolongan dari Tuhan. Oleh karena pertolongan dari Tuhan yang begitu luar biasa atas diri Daud, maka dia menuliskan mazmur ini. Di Mazmur nomor 18 ayat 23 itu merupakan gelar-gelar dari Tuhan Yesus. Ingat ya, kalau kalian mau berhasil, kalian mau sukses, kalian mau menjadi anak-anak Tuhan yang baik, yang pintar, kalian harus percaya kepada Tuhan Yesus. Jangan menyimpang. Ya, mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, mengucap syukur dan terima kasih
untuk firman-Mu yang sudah Engkau nyatakan pada malam hari ini di dalam kebaktian doa remaja pemuda. Bapa di surga, kami tahu bahwa kami adalah manusia-manusia yang sudah jatuh di dalam dosa, baik melalui pikiran, perkataan, bahkan perbuatan kami yang tidak berkenan di hadapan Engkau dan selalu mendukakan Engkau. Tolongilah kami Bapa, cara khususnya remaja pemuda ini, agar dapat menjadi remaja-remaji, pemuda-pemudi yang selalu memuliakan nama Tuhan, seperti Raja Daud yang selalu mengagung-agungkan Tuhan dan memuliakan kebesaran nama Tuhan. Bapa di surga, kiranya firman-Mu ini dapat tertanam indah di dalam setiap lubuk jantung mereka, dan mereka bukan hanya menerima firman Tuhan, mereka juga bisa menyalurkan firman Tuhan tersebut kepada orang-orang di sekitar mereka, orang-orang yang belum percaya, sehingga orang-orang yang belum percaya juga dapat mengenal kebesaran Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Selanjutnya kami punya acara-acara lain, kiranya Engkau menyertai acara-acara kami selanjutnya. Ampuni segala dosa pelanggaran kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur, berdoa dan meminta. Amin.